Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab tentang berbagai macam pembahasan yang berkaitan dengan adab dan akhlak yang dikumpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW, kemudian para sahabat tentang atau yang dikumpulkan dari hadis Nabi dan juga dari para sahabatnya, dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siang hari ini kita akan melanjutkan bab yang ke-9. Bab yang ke-9, silakan bisa dilihat bukunya, yaitu bab tentang bakti kepada kedua orang tua bukan dalam kemaksiatan. Di mana pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18. Kita akan memasuki hadis yang ke-19, yaitu bab yang ke-9. Lihat bukunya, halaman 34. Halaman 34. Hadis yang ke-19. Hadis ini disebutkan, ya, pernah kita bahas sebelumnya, dan di sini Imam Bukhari melanjutkan atau memasukkan kembali di dalam bab yang ke-9, masih tentang bab yang berkaitan dengan adab dan akhlak kepada kedua orang tua. An Abdullah bin Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Sahabat Abdullah bin Amr bin As. Qala, Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuman tidak disebutkan laki-laki ini siapa. Tentunya karena dia bertemu dengan Rasul, beriman, dia seorang sahabat. Di mana laki-laki ini yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, faqala ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah. Dia mengatakan, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku datang menemuimu untuk membaiat. Aku datang menemuimu ya Rasul untuk berbaiat. Apa makna berbaiat? Berbaiat adalah ucapan sumpah setia. Orang ini datang
dengan niat ingin berbaiat, dengan niat ingin bersumpah setia, ya, membaiat Nabi SAW alal hijrah, untuk hijrah, berbaiat kepada Nabi untuk hijrah. Wa taraktu abawayya yabkiyani, sedangkan aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji' ilaihima, pulanglah engkau, ya, kembalilah engkau kepada kedua orang tuamu, fa'adhikhuma kama abkaitahuma, buatlah kedua orang tuamu tertawa bahagia sebagaimana engkau sekarang telah membuat keduanya menangis. 6. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, hadis yang ke-19 ini berbicara tentang, ya, keutamaan seseorang di dalam mengurus kedua orang tua. Kita lihat bahwa seorang laki-laki ini datang menemui Rasul untuk berbaiat. Berbaiat adalah dia mengucapkan janji untuk sumpah setia. Baiat adalah maknanya berjanji untuk sumpah setia. Ya. Dahulu ada beberapa baiat yang telah dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya adalah baiatnya para sahabat ketika di Baiatul Aqobah, di Bukit Aqobah. Mereka berbaiat kepada Rasul untuk melindungi ketika nanti Rasul datang ke Madinah, untuk membela ketika Rasul datang ke Madinah. Kemudian juga ada baiat yang dilakukan oleh para sahabat ketika perang Badar. Berbaiat kepada Nabi untuk taat kepada Rasul. Ada juga baiatul Ridwan, yaitu tahun ke-6 Hijriah, yaitu yang disebut dengan baiatul Ridwan yang terjadi, ya, di dekat Hudaybiyah atau terjadi di Hudaybiyah. Isi baiatnya apa? Isi baiatnya akan berperang sampai mati. Ada baiat melindungi, isi baiatnya melindungi Rasul. Ada para sahabat berbaiat, isinya adalah untuk taat. Ada juga sahabat yang berbaiat, para sahabat yang berbaiat kepada Nabi untuk berperang sampai mati. Dan ini sahabat ingin berbaiat kepada Rasul untuk ikut hijrah. Untuk ikut apa? Hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah adalah meninggalkan tempat, ya, atau meninggalkan suatu tempat yang di sana sulit untuk melaksanakan ketaatan, menuju tempat yang mudah, aman di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi. Makna baiat apa tadi? Sumpah setia. Orang ini datang ke Rasul ingin berbaiat, bersumpah setia untuk hijrah. Apa hijrah? Meninggalkan tempat yang tidak nyaman atau tempat yang tidak baik di dalam beribadah, ya, atau tempat yang sulit untuk beribadah, menuju ke tempat yang mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna dari hijrah. Ya. Misalnya bagaimana? Misalnya seorang yang tinggal di suatu tempat, di sana tidak bisa maksimal ibadah, ya, tidak bisa maksimal, mungkin karena banyaknya ancaman, banyaknya intimidasi, banyaknya gangguan. Maka ketika melihat kondisi demikian, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah itu sulit, maka diperintahkan hijrah. Apa hijrah? Meninggalkan tempat yang sulit untuk beribadah, mencari tempat atau menuju tempat yang mudah untuk beribadah, yang aman,
ya, yang lebih mendukung, baik sarananya, ya, ataupun ya secara ya gampangnya di dalam beribadah, aman, mudah, ya, maka inilah makna dari hijrah. Sehingga hijrah ini termasuk ibadah yang memiliki keutamaan besar. Kenapa demikian? Karena dia rela meninggalkan tempatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hijrah memiliki peran besar di dalam Islam. Kenapa? Karena dia sudah berkorban. Meninggalkan tempat yang tidak nyaman, tempat yang sulit ibadah untuk ke tempat yang lebih baik di dalam ibadah. Dia rela meninggalkan tempat sebelumnya. Ini bentuk dari pengorbanan yang dia lakukan. Ya. Sebagaimana dahulu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Rasul pernah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Rasul pernah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya, tahun berapa? Ada yang tahu? Hijriah. Ya, tahun pertama kan hijrah, ya kan? Namanya juga tahun hijrah, hijriah diambil dari itu, ya. Nah, kita lihat Rasul SAW dan para sahabatnya ketika di Mekah sulit untuk beribadah dengan tenang. Banyaknya intimidasi, banyaknya penyiksaan, bahkan tidak segan-segan mereka dibunuh. Sehingga Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ya. Sekarang banyak orang tinggal di negeri Muslim, malah milihnya tinggal di negeri apa? Di negeri-negeri yang, ya, di negeri kafir. Belum tentu di sana ibadahnya itu nyaman. Cuman karena fulus. Kalau dulu mereka hijrah meninggalkan tempat yang sulit ibadah, ini enggak. Ya. Berpindah dari satu negeri ke negeri lain, pindah karena fulus, padahal di sana belum tentu ibadahnya nyaman. Jangankan ibadah, nyari masjid aja susah. Ada di sebagian ya negeri-negeri apa? Ya sulit. Dengar adzan aja enggak. Ya. Mungkin kalau lagi sholat dianggap aneh. Ya. Makanannya juga enggak tahu mana yang halal, mana yang haram, enggak tahu. Lah ini gara-gara cuman cari rezeki sampai meninggalkan tempat yang nyaman untuk ibadah, pindah ke sana. Ya. Ya bukan ini berarti tidak boleh ya, tapi kan sayang. Ya. Rasul meninggalkan kota Mekah karena sulit untuk ibadah. Kemudian Allah perintahkan pindah ke Madinah biar nyaman ibadahnya. Ya. Naam. Jadi itu adalah arti dari hijrah. Nah, orang ini ketika datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah." Ya Rasul, aku datang kemari menemuimu untuk hijrah. Berbaiat untuk hijrah. Ya, tadi hijrah memiliki ya peranan besar, memiliki keutamaan, ya. Tetapi ada kendala ketika orang ini datang ke Rasul, kemudian dia berbaiat untuk hijrah, ada kendala. Apa kendalanya? Wa taraktu abawayya yabkiyani. Aku tinggalkan kedua orang tuaku nangis. Aku tinggalkan kedua orang tuaku di rumah dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis. Ya. Kenapa demikian? Karena mungkin orang ini yang datang ke Rasul itu mungkin anak satu-satunya, bisa, mungkin, memang nggak disebutin di sini. Kadang-kadang namanya anak satu-satunya kan sebagai harapan orang tua. Apalagi orang tua sudah apa? Sudah tua, sudah orang tua, sudah tua lagi. Anak satu-satunya yang diharapkan bisa membantu, bisa mengurusi, bisa merawat, mau pergi meninggalkan tempat itu. Ingin hijrah. Ya. Atau mungkin karena orang tuanya ini sudah lanjut usia. Ya. Dia meninggalkan orang tuanya, kedua orang tuanya, bapak ibunya dalam keadaan menangis. Pertama mungkin karena memang anak ini satu-satunya yang diharapkan. Atau yang kedua, mungkin orang tuanya sudah tua.
Namanya sudah tua kan ya pengen ada yang ngurusin. Ya, tidak apa? Ya, tidak mungkin ya orang tua itu sudah tua ngurus sendiri susah. Ya, harusnya ada yang ngurus. Nah, ini anaknya mau pergi, mau hijrah, mau meninggalkan tempat tersebut. Atau mungkin yang ketiganya, kemungkinan yang ketiga, karena orang tuanya lagi sakit. Orang tuanya lagi sakit. Bapak ibunya sakit. Perasaan anak kemana gitu maknanya. Udah tahu orang tua dua-duanya lagi sakit, ditinggal untuk hijrah. Walaupun hijrah ini ibadah loh. Hijrah ini ibadah. Dia meninggalkan mungkin karena orang tuanya lagi sakit sehingga sedih kalau ditinggal. Siapa yang ngurusin? Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan irji ilaihima. Kamu sudah membuat orang tuamu sedih, menangis, maka pulanglah kamu. Pulanglah, kembalilah engkau kepada kedua orang tuanya. Fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Buat kedua orang tuamu itu tersenyum. Buat orang tuamu itu bahagia. Dan buat orang tuamu itu merasa apa? Merasa tenang sebagaimana engkau sekarang sudah menjadikan orang tuamu menangis dan bersedih. Pulang. Nah, di sini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah sebagai tebusan. Sebagai tebusan ketika telah menjadikan orang tuanya bersedih atau salah satunya dari bapak atau ibunya, ya, atau membuat orang tuanya menangis, ya, menangis. Orang yang masih punya hati, seorang anak yang masih punya hati, ngelihat orang tuanya menangis itu sedih, betul. Ya. Bahkan kadang-kadang lebih sedih daripada ngelihat istrinya nangis. Ya. Kenapa? Karena mungkin istri nangis ya macam-macam sebabnya. Ya. Entah belum dikasih uang belanja, nangis bisa. Atau mungkin nangis karena lagi sakit, mungkin. Tapi kalau orang tua yang nangis, maka anak itu harusnya memiliki perasaan. Orang tua saya nangis kenapa? Harusnya sedih. Ya. Seorang anak yang memiliki perasaan ngelihat orang tuanya sedih, itu harusnya ikut sedih. Makanya Rasul punya kepekaan. Rasul punya kepekaan dan mengatakan irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Kamu kembali ke orang tuamu. Kamu buat orang tuamu tersenyum. Buat orang tuamu tertawa, buat orang tuamu bahagia, sebagaimana engkau sudah menjadikan menangis. Ini adalah tebusan. Ya. Sebagai apa? Sebagai tebusan. Ya. Tebusan agar apa? Agar dia melakukan kebaikan setelah melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan. Apa itu perbuatan yang tidak dibenarkan? Dia telah menjadikan orang tuanya sedih. Maka tebusannya, buatlah orang tuanya senang. Lah sekarang kalau kita melihat hadis ini, orang ini kan pengen ibadah. Orang ini pengen apa? Ibadah. Ya, mau hijrah, meninggalkan tempat yang sulit untuk ibadah. Itu saja Rasul memerintahkan untuk kembali. Apalagi seorang anak meninggalkan orang tua, tidak mau ngurusin, tidak mau merawat dengan alasan yang tidak jelas. Ya. Alasannya apa? Tidak dibenarkan. Yang ini saja dia alasannya jelas, meninggalkan tempat yang sulit untuk ibadah ke tempat yang baik untuk ibadah. Itu saja Rasul nyuruh pulang. Jangan hijrah, urusin orang tuamu. Buat dia bahagia, sebagaimana sekarang dia sedih. Lah bagaimana kadang-kadang ada seorang anak, ya, sampai tinggalnya jauh dari orang tuanya karena cuman kerja. Orang tuanya sudah mengharapkan kepulangannya. Sudah Pak, Bu, nanti saya taruh di panti jompo. Sudah tenang Bu, jenengan nanti saya tempatkan di panti asuhan. Ya.
Padahal anaknya sudah dewasa, semuanya mampu, semuanya sudah jadi orang. Apa jadi orang? Bukan berarti maknanya sekarang bukan manusia, bukan. Jadi orang itu sudah jadi orang sukses, sudah ada yang jadi ini, jadi itu. Tapi ketika merawat orang tuanya semuanya angkat tangan. Akhirnya orang tuanya ditaruhlah di panti jompo. Ya. Sampai pernah ada orang tua di panti jompo jamaah. Ya, duduk ngelamun, ya. Sudah nenek-nenek, duduk ngelamun, nangis. Kemudian ditanya, kenapa Bu kok jenengan nangis di tempat begini? Kan enak sudah ada yang ngurus, ada di situ yang jagain. Jawabannya apa? Saya pengen di waktu saya udah tua seperti ini ada anak saya yang datang ke sini nyuapin saya. Menyentuh tangan saya. Ya. Saya pengen di usia yang tua seperti ini ada anak saya yang sudah di dekat saya. Mau nyuapin saya sebagaimana saya dulu nyuapin mereka. Mau menyentuh tangan saya. Menyentuh tangan saya, ya, menggandeng saya sebagaimana dulu mereka saya gandeng. Tetapi apalah daya mereka semuanya sudah sibuk dengan keluarga dan dunianya. Ada kisah demikian jemaah. Sedih, ya, sedih. Sehingga Rasul SAW memiliki kepekaan. Beliau mengatakan, kamu pulang, buat orang tuamu bahagia, sebagaimana engkau telah menjadikan orang tuamu sedih. Ya. Padahal ini untuk ibadah, orang ini meninggalkan kedua orang tuanya. Untuk ibadah, bagaimana seorang anak yang meninggalkan orang tuanya dengan sebab alasan yang tidak jelas. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ibadah merawat orang tua adalah ibadah yang sangat agung, jamaah. Merawat orang tua adalah ibadah dalam Islam, ibadah yang sangat mulia. Lihat Rasul sampai mengatakan pulang engkau kepada orang tuamu, padahal dia niatnya ingin beribadah. Tetapi Rasul mengatakan kembali engkau kepada kedua orang tuamu, buat mereka berdua itu bahagia. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua di dalam Islam memiliki peran besar. Ya. Merawat orang tua adalah pahala yang besar. Ngurus orang tua itu adalah sebagai ganjaran yang besar. Tetapi sayangnya banyak dari kita yang kurang peduli. Ya. Sampai kadang-kadang seorang anak baru sadar ketika orang tuanya dikabarkan sudah meninggal dunia. Belum sempat dia berbakti. Belum sempat dia dekat dengan orang tuanya. Kemudian sudah dikabarkan orang tuanya atau salah satunya telah wafat. Atau salah satunya telah meninggal dunia. Padahal merawat orang tua adalah pahala yang besar. Tetapi sayangnya banyak dari kita yang kurang peduli. Bahkan ada yang sampai oper. Saling mengoper. Ya. Kamu aja bang, ngomong ke kakaknya. Kemarin sudah sama saya seminggu, gantian sama kakaknya. Loh sebelum sama kamu seminggu sudah sama saya sebulan. Ya. Akhirnya anak yang ketiga, iya sama saya juga kemarin sudah 2 hari. Saya sudah repot sudah 2 hari. Anak sampai lempar seperti itu, saling melempar untuk ngurus orang tua. Harusnya melihat orang tua, bagaimana bayangkan kalau lihat orang tua ngelihat anaknya saling melempar untuk ngurusin, nangis orang tua. Ya. Makanya benar seorang yang mengatakan orang tua yang mengurus anak 8 itu mampu.
Tetapi 8 anaknya belum tentu mampu dan mau ngurus orang tuanya. Ya, belum tentu mau untuk mengurus orang tuanya. Ya. Sampai saling melempar. Merasa sudah direpotin di rumahnya, merasa uangnya sudah dia keluarkan untuk orang tuanya. Kemudian dia mengatakan kepada saudaranya yang lain gantian. Maka kita yang sudah belajar, kita yang sudah melihat hadis Nabi, kita yang sudah melihat ajaran Rasul, jangan seperti orang-orang yang tidak pernah belajar. Kalau ada dari keluarga yang saling melempar untuk ngurus orang tua, maka antum harus menjadi orang yang pertama. Semuanya nggak usah ribut, saya yang akan menanggung orang tua saya. Begitu. Saya yang akan menanggung orang tua saya. Seandainya kalian semuanya tidak ada yang mampu ataupun tidak mau mengurus orang tua, saya yang akan mengurus. Harus begitu. Apalagi sebagai laki-laki. Apalagi sebagai laki-laki. Ya. Kenapa? Karena laki-laki ketika telah menikah tidak ada yang namanya putus untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau seorang perempuan sudah nikah, maka ketaatannya sudah lebih besar kepada suaminya. Adapun kalau seorang laki-laki berbeda. Jangan sampai saling melempar untuk ngurus, untuk merawat orang tua. Bayangkan kalau seandainya jenengan yang jadi orang tua, kemudian ngelihat anak itu saling melempar dalam mengurus, sedih nggak kira-kira? Nah. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka janganlah kita menjadikan kedua orang tua bersedih. Atau salah satunya ketika salah satunya sudah meninggal dulu, maka janganlah kita menjadikan orang tua sedih. Kalau kita pernah melakukan perbuatan ataupun ucapan yang menjadikan orang tua sedih, maka segeralah untuk ditebus. Bagaimana untuk menebusnya? Maka berbuat yang menjadikan orang tua bahagia. Tebuslah kesalahan, kekurangan kita ketika menjadikan orang tua bersedih, maka tebuslah dengan kebaikan, buatlah orang tua bahagia. Ya, sebagaimana disebutkan al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Karena perbuatan baik itu adalah akan menghapus dari keburukan-keburukannya. Makanya Rasul sampai mengatakan adhikhuma kama abkaitahuma. Buat kedua orang tuamu tertawa, bahagia. Sampai ada salah seorang ulama yang mengatakan fa'adhikhuma, buat orang tuamu tertawa, itu benar-benar serius menjadikan orang tua tertawa. Bukan tertawanya lagi nonton yang lucu-lucu begitu, bukan. Tetapi bahagia yang bukan bahagia semu. Karena orang yang tertawa karena hiburan-hiburan lucu itu bukan kebahagiaan yang hakiki. Wong ada orang yang malah kerjaannya menghibur orang tapi sendirinya stres. Ada orang yang kerjanya menghibur orang tetapi sendirinya orang yang tidak bahagia.